Ya, Genis itu Brawijaya 5, terus Peputra Lembu Peteng, Peputra Getas Pendowo, Peputra Ki Ageng Sela, Peputra Ki Ageng Nis, Peputra Ki Ageng Pemanahan, Peputra lagi Penemban Senopati, Peputra lagi Sultan Hanyokropati, terus putra lagi Sultan Hanyokrokusumo Sultan Agung, terus Amangkurat 1, 2, 3 baru PB, sekarang udah PB 13. Ki Ageng Henis bukan raja, bukan pula panglima. Ia adalah pemuka masyarakat, guru rohani, leluhur Panembahan Senopati. Di masa Mataram belum berdiri, ia sudah menanamkan benih dakwah di tanah Laweyan. Sebagai kata kunci, sebenarnya Ki Ageng Henis itu adalah tokoh kunci, ya, tokoh kunci penyebar Islam di Laweyan. Ya, jadi kalau dikatakan apakah orang yang pertama menyebarkan Islam di Laweyan, perlu ada pembuktian secara ilmiah. Ya, itu sehingga kalau kita runtut dari sejarahnya bahwa Ki Ageng Henis itu sebelum ada Ki Ageng Henis itu ada namanya Ki Beluk. Nah, di dalam sejarah Ki Beluk itu adalah seorang penganut agama Hindu, ya, Hindu Jawa, sehingga Ki Beluk itu mempunyai penganut yang banyak. Kenapa dinamai Ki Beluk? Karena Ki Beluk ini setiap hari memasak, ya, karena tadi penganutnya banyak tadi, sehingga selalu muncul teluk. Ya, teluk itu apa? Asap. Ya. Maka dijuluki menjadi Ki Beluk. Ya. Nah, pertemanan dengan Ki Hanis ini sangat baik, ya, dan Ki Beluk ini tertarik dengan dakwahnya Ki Ageng Henis. Ya, sehingga Ki Ageng Henis ini ketika menyebarkan Islam, kita lihat dalam sejarah bagaimana Islam pertama di tanah Jawa itu kan animisme, dinamisme, bahkan Hindu Buddha lebih menguasai. Ketika datangnya Islam, maka Islam disebarkan mulai dari Sunan Kalijogo, karena Ki Hanis ini adalah muridnya Sunan Kalijogo. Gitu, sehingga bagaimana ajaran Sunan Kalijogo yang sampai Ki Ageng Henis adalah akulturasi, tidak menghilangkan tradisi-tradisi yang ada, tetapi memasukkan nilai-nilai Islam. Inilah yang berkesan pada masyarakat, sehingga banyak yang menganut Islam. Masjid Laweyan diyakini sebagai warisan beliau. Disinilah ajaran Islam tumbuh, sederhana tapi mengakar. Niki pura masjid ta. Niki purane Ki Ageng Beluk, pura Hindu. Ki Ageng Beluk sarane tang njaban niki. Ketok ingkang ngebet gendenge ditungkuk ketok. Ki Ageng Beluk niku terus diserahke sahabatan, diserahke Ki Ageng Henis, terus jadikan masjid sama Ki Ageng Henis. Kembali tadi dalam sejarah bagaimana ketika Masjid Laweyan itu awal berdirinya adalah dari sebuah pura yang mana itu menjadi penganut agama Hindu saat itu. Ya, kemudian ketika diserahkan ke Ki Ageng Henis, maka ya diperuntukkan dengan berbagai macam nilai-nilai keislaman, ya, kajian-kajian keislaman. Mulai dari atapnya itu namanya tumpang klasik, ya, jadi mempunyai makna, ya. Kemudian ornamen bernuansa batik, ya, kemudian ada ukiran-ukiran lokal, ya, itu bedanya dengan masjid-masjid yang lain. Ada lagi pendoponya luas, ya, sebagai ruang sosial, ya, beda dengan masjid-masjid pada umumnya itu kalau kita lihat lebih pada ornamen dalamnya. Tetapi Masjid Laweyan itu dia mempunyai pendopo yang depannya luas, itu adalah untuk ruang sosial. Masjid bukan hanya untuk ibadah ansih, ya, tetapi masjid mempunyai peran sosial.
rapat, kegiatan warga. Nah, disitulah peran di mana masjid mempunyai nilai sosial yang tinggi. Berundak tiga, ya. Jadi itu merupakan ciri khas masjid tradisional, terutama yang ada di Jawa. Ya, bukan seperti kubah masjid yang pada umumnya. Kalau kubah itu kan mungkin Timur Tengah ya, tapi kalau Jawa itu berundak. Ya. Itu menunjukkan tingkatan, ya bisa diartikan sebagai tingkatan keimanan, gitu. Jadi filosofi tumpang itu mencerminkan ajaran mistik Jawa Islam, gitu. Jadi semakin tinggi atapnya, gitu, semakin tinggi pula perjalanan spiritual. Khasnya lagi di sana ada namanya pentongan atau beduk. Ya, beduk itu menjadi ciri khas masjid yang tradisional. Karena dulu sebagai untuk menyeru umat Islam melalui itu, belum ada speaker. Ya. Masjid-masjid yang punya sejarah itu selalu ada beduknya, ya, selalu ada beduknya. Jadi itu menunjukkan kearifan lokal. Ya. Beda dengan masjid yang ada di tempat-tempat kita itu, ya, lebih pada bangunannya juga semen, beton. Kalau di masjid lain enggak, lebih dominan banyak kayu. Nah, itu sehingga menunjukkan tradisional, khas, kearifan lokalnya lebih dominan daripada masjid-masjid modern. Itu sehingga antara perpaduan Jawa dan modern selalu ada. Itulah Islam, karena Islam itu disebarkan di tanah Jawa, maka orang ninggal di Jawa nih. Ya, jadi Jawa masih mempunyai kental di dalam perkembangan Islam di tanah Jawa. Posisi Ageng Hanis dalam Islam, sejarah Islam di Jawa, ya, itu adalah salah satu tokoh awal kunci, ya. Jadi membawa bagaimana menjalankan Islam di Laweyan, ya, sekitar abad ke-15 sampai ke awal 16, ya. Dari ini adalah buyutnya Panembahan Senopati, ya, jadi pendiri dari kerajaan Mataram, ya. Jadi Ki Ageng ini termasuk orang yang mempunyai mata rantai penyebaran Islam, ya, di pedalaman Jawa, ya. Jadi Ki Ageng Hanis dengan identitas Islam Jawa, ya, ada benang merahnya, Jadi disinilah terbentuknya Islam Jawa yang khas, yaitu apa? Penyebaran melalui kebudayaan, ya. Penyebaran mulai ke kerabatan, ya, itu sehingga kalau kita lihat penyebaran Islam di tanah Jawa, ya, kebudayaan itu menjadi tradisi-tradisi yang berkembang dan dibalut dengan nilai-nilai Islam, gitu. Kemudian Islam yang adaptif, ya, Islam yang simbolik, ya, itulah bagaimana Islam Jawa dikenal dengan adaptif, simbolik, penuh dengan makna filosofi, ya. Maka ya Islam di Jawa ini tidak banyak pertentangan, ya, tetapi di sana ada simbol-simbol yang, ya, antara Islam dan Jawa itu menyatu, ya. Misalnya dengan dulu simbol-simbol sesaji dengan apem, dengan kolak, dengan apem adalah afun, ya, ampunan, kolak itu adalah kholik, ya. Kemudian ketan adalah khotoan, ya. Simbol-simbol itu ada. Ketika orang punya khotoan disimbolkan dengan ketan, maka afun, ampunan, minta ampunan pada siapa? Kolak, kholik, itu bisa menjadikan simbol-simbol yang ada di dalam masyarakat Jawa. Disitulah di mana Islam yang adaptif, Islam yang simbolik, yang mau diajarkan oleh Ki Ageng Hanis, gitu, ya. Dari lorong batik yang tenang dan mihrab tua yang tak pernah usang, kita mengenang Ki Ageng Hanis bukan hanya mengajarkan tentang batik, tapi menanamkan iman dalam jiwa. Masjid Laweyan bukan hanya tempat sujud, tapi pengingat bahwa dakwah sejati tumbuh dari sabar, kelembutan, dan cinta yang mendalam.